Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast pertama di tahun 2023 bersama dengan Haji Husnia. Ibu biasa dipanggil Syahrini. Oh, Haji Ondeng. Oke. Jadi ini podcast tanpa ini ya, tanpa edit, tanpa cut, tidak ada. Ini kita tidak edit, langsung selesai ambil video langsung upload. Oke, sekarang kita bahas tentang pernikahan seorang laki-laki bernama Irwandi yang di umur 32 dan hampir 33 belum menikah sampai detik ini. Jadi di samping saya ada pakar percintaan. Ya, bagaimana menurut Waji bisa berikan saran percintaan untuk saya tentang umur segini tapi belum menikah? Umur di 32 tahun itu adalah umur yang sudah matang. Apanya matang? Umurnya? Matang dalam segala umur. Oh iya. Matang dalam segala dari finansial atau bisa menghidupi anaknya orang nanti atau istri. Dan bisa menjadi imam. Itu sebenarnya sudah bisa. Kalau menurut saya umur 32 tahun itu belum menikah itu sudah tidak lazim, karena sudah banyak yang nikah di pada umur 28 sampai 30. Kalau sudah lewat dari 30 berhitung lagi. Misalnya kita mau nikah di umur 32, terus dikasih karunia anak nanti misalnya, kita pensiun, hitung umur pada saat kita pensiun. Pensiun umur berapa? Umur kan 50, kalau Anda fungsional berarti 60. 60 ya? Kalau struktural berarti 58. Berarti saya nanti 60 ya karena fungsional. Jadi hitung saja umur anak Anda di waktu itu, di saat Anda pensiun, jadi berapa umurnya? 60. Dari 30, misalnya 33 ya? 32. Misalnya sekarang 32, kan sudah mau masuk 33. Jadi kemungkinan kalau Anda menikah pada tahun 33, ya 33, berarti kemungkinan jika Allah memberikan karunia anak di umur 34. Hitung mundur itu 34. Kalau Anda pensiun di umur 60 atau 58, kira-kira umurnya anak Anda berapa? 26. Umurnya? Iya, 26 tahun. Di situ. Jadi anak pertama itu 26. Kayaknya. Enggak. Karena kan 34, 44, 54 kan 20, berarti tambah 6, cocok 26. Iya. Jadi jangan lambat, karena untuk bagaimana anak kita nanti di belakangnya, untuk memberikan semacam kita pergi antar misalnya sekolahnya atau apanya. Kalau kita sudah tua baru punya anak kecil-kecil, jangan ikut di samping Anda. Kenapa bisa? Karena ada anaknya masih SD, terus dia sudah pensiun 3 tahun lagi. Jadi baru SMP anaknya sudah pensiun. Itu karena kelewatan anak itu. Kelewatan banyak anak. Bukan karena lambat nikah. Cuma kelewatan banyak anak. Dan Anda tidak mungkin punya anak cuma 1 atau 2. Rencana itu mau 9. Rencananya mau 9. Oke. Sangat luar biasa. Kemudian bagaimana kameranya? Sini kamu. Oke, kemudian ini sebenarnya ada yang bertanya apa kendalanya di umur segitu belum menikah. Ya, jujur kendalanya sebenarnya ada, tapi tidak terlalu bagaimana sekali. Kalau masalah calon, ya kan banyak calon. Banyak calon yang bisa di ini, banyak.
Cuma rata-rata di Luwu Raya dan atau Sulawesi Selatan itu biasanya yang menjadi kendala itu adalah finansial. Kalau saya alhamdulillah sudah ada. Sudah ada finansialnya. Maksudnya untuk biaya biaya nikah itu sudah ada. Sudah disiapkan. Ya sudah, tapi alhamdulillah. Cukup atau tidaknya ya nanti dilihat. Tapi kalau saya hitung-hitung sudah cukup. Ya, tinggal cari calonnya. Calonnya ada. Ada, tapi bermunajat kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah saya wanita yang soleha. Amin. Nomor 1 minta itu wanita yang soleha. Amin. Yang sayang kepada saya, Amin. sayang kepada kedua orang tua, Amin. dan lebih sayang kepada mertuanya. Amin ya Rabbi. Jangan cuma orang tua dan saya saja yang disayangi. Jadi sayang semuanya ya. Sayang semuanya. Itulah wanita soleha dan bisa dan mampu untuk meredam segala macam cobaan yang ada di dalam rumah tangga. Itulah wanita yang hebat. Itu. Kalau kau pukuli anaknya orang ya, dia jangan. Itu lain lagi ceritanya itu. Kalau itu KDRT, Lesti Kejora itu. Ya itu sudah lewat. Lewat. Ya itu enggak lah, contoh, saya tidak akan seperti itu. Karena saya adalah laki-laki penyayang. Amin. Penyayang binatang. Ya sudah pasti penyayang manusia juga lah. Ya oke lah. Kemudian ini saya mau minta saran ini. Ketika nanti misalnya sudah datang jodoh, maksudnya sudah menikah misalnya, sudah menikah. Kira-kira apa saja yang akan dihadapi nanti dalam pernikahan? Karena saya belum alami itu. Apa saja yang harus saya lakukan? Misalnya dari segi pengelolaan emosional, maksudnya antara ini hubungan batin dengan pasangan. Kemudian juga masalah uang itu paling biasa paling ribet biasa diatur itu kesepakatan antara suami dan istri. Ya bisa mungkin dijelaskan. Sebenarnya begini, kita itu setiap rumah tangga itu tidak ada yang tidak ada masalah di dalam rumah tangganya. Cuma bagaimana cara kita masing-masing meredam itu namanya masalah di dalam rumah tangga. Rumah tangga kita itu kita bilang yang paling begini, terlalu ribet, terlalu ini. Padahal kita tidak tahu sebenarnya tetangga kita atau keluarga kita itu ada yang lebih ribet daripada kita. Cuma cara kita itu menyikapi masalah yang ada di dalam rumah tangga kita, sehingga yang masalah mulai kecil sampai sedang sampai besar kita bisa hadapi bersama. Ya sebelum itu tunggu, saya potong, maaf saya potong, karena saya perlu tahu kredibilitas Anda di dunia percintaan. Sudah berapa lama Ibu Haji menikah? Menikah saya tahun berapa? Saya menikah tahun 93. Desember 93. Desember 93 tuh. Ya. Berarti sudah 30. Iya. 29 tahun ya? 29 tahun. Ya, jadi tidak usah diragukan ya. 29 tahun menikah dan sudah punya anak dan 5 cucu. Dan mendapatkan cucu 1. Oke. Lanjut. Apanya? Sampai mana tadi? Sudah. Sampai mana tadi? Lanjut. Belum kasih cukup 15 menit. Yang tadi ya, itu. tips dalam ini masih kalau masalah keuangan, di mana-mana rumah tangga itu selalu itu ada perselisihan masalah keuangan. Banyak uang, banyak juga pengeluaran. Sedikit uang, sedikit juga pengeluaran. Tinggal bagaimana kita di dalam rumah tangga itu memilah-milah itu. Jangan kita meniru gaya orang. Sedangkan keuangan kita hanya sekian. Misalnya gaji kita cuma 1 juta karena sudah ambil kita kredit. Jangan kita mau beli ayam setiap hari atau beli daging sapi setiap hari, mau bikin ini. Tapi kalau hanya ikan teri atau ikan lure yang cukup untuk kebutuhan kita dalam sehari, itulah kehidupan kita. Jadi jangan kita mau melihat
sama-sama jika pegawai, sama-sama jika dua pegawai, dia cuma sendiri. Jangan, rezeki orang itu berbeda-beda diberikan oleh Allah. Itu tips yang nomor 1 itu. Jadi kalau ada bilang enaknya dia makannya, enaknya dia beli, istrinya beli sepatu ini, sepatu ini, tas ini, baju ini, jangan dilihat itu. Mungkin ada dia kehidupan yang lain atau rezeki yang lainnya yang kita tidak tahu dari mana dia datangnya. Jadi kalau kita mau mengukur kehidupan kita dengan kehidupan orang, maka kita yang hancur. Tidak usah lihat orang lain ya. Jangan lihat orang lain. Boleh dilihat tapi jangan ditiru. Dilihat hanya untuk sebagai motivasi. Nah, itu boleh. Tapi kalau untuk menjadikan rumah tangga kita kacau apa gara-gara uang cuma sedikit, nah mau dibukit-bukitkan, itu yang kacau itu. Jadi diambil saja ala kadarnya sesuai dengan kemampuan. Nggak apa-apa berutang, yang penting diingat utangnya dibayar. Biar itu 20.000, 30.000. Ya, saya punya utang 20.000 dengan Ibu Haji dan saya akan ingat. Oke. Ini sudah ada di sini tertulis. Oh, utang saya bukan 20 ya, 30.000 ini. Ini ternyata saya disinggung. Oke, enggak apa-apa. Karena ini podcast no cut. Jadi kita enggak ada edit ya. Habis dari sini langsung upload, enggak ada edit. Jadi makanya nanti kalau ada sesuatu yang menyinggung orang lain, misalnya kata-kata itu batal diupload. Karena saya tidak mau edit memang. Kita batal upload nanti kalau ada sesuatu yang ini. Oke. Jadi umur 32 sudah matang ya? Iya. Berarti sangat tahun ini ya, boleh. tahun ini memang target saya sudah menikah dengan kemampuan finansial seperti yang saya bilang tadi sudah ada. Oke, alhamdulillah. Ya sudah ada untuk menikahnya, tapi untuk hidup setelah menikah belum tahu cukup atau tidak. Rezeki itu entah dari mana Allah berikan, yang penting kita berusaha dan berdoa. Itu nomor 1. Oke, jadi tinggal kita cari calonnya dulu ya. Ya. Siapakah yang mau menikah dengan Insya Allah saya? Cowok yang ganteng berikan petunjuk kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah saya wanita yang soleha, yang mampu mengikuti dan mendampingi saya hingga akhir hayat saya selama-lamanya. Bukan hanya di 1 tahun 2 tahun, tetapi hanya maut yang memisahkan. Asik sekali. Super sekali dari Bu Aji. Insya Allah. Nah, menikah 29 tahun ya tadi dan sudah punya cucu. Kemudian ada lagi, misalnya ini kembali ke masalah keuangan ya, keuangan. Itu saya lihat beberapa teman saya, ada yang uangnya, teman saya yang laki-laki ya, ada yang uangnya sepenuhnya dipegang oleh istri, ada juga yang si laki-laki ini dia yang pegang uang untuk gajinya sendiri, bukan istrinya. Nah, saya ini harusnya bagaimana? Apakah saya harus nanti misalnya kalau menikah, tapi sesuai dengan arahan dari orang tua saya, dari keluarga saya, itu semua rata-rata keluarga saya, tante ini semua uang dipegang oleh istri ya, dan ya pastinya saya juga akan seperti itu nantinya karena saran dari mereka itu. Dan tapi ada kasus, bagaimana menurut Tak kalau si suami yang pegang uang itu, ada istilahnya orang sini namanya suami daru. Tapi sandu. Itu istilahnya orang di sini. Kayak bagaimana? Silakan. Kalau masalah gaji atau penghasilan suami itu diberikan kepada istri, itu kan tergantung dari rumah tangga kita, kesepakatan kita itu dari sebelum menikah atau sesudah menikah. Apakah sebelum menikah kalau memang pacar kita, tapi kalau bukan pacar kan biasa di dalam pernikahan baru ada kata kesepakatan.
Jadi kita bisa sharing, bersama, saling tukar pikiran. Karena yang saya lakukan, kalau saya ditanya tentang itu, karena alhamdulillah suami saya 1 rupiah pun gajinya dia tidak ambil dari saya. Kita yang pegang? Ya, saya yang pegang dan saya yang kelola. Nanti kalau dia butuh, baru saya beri. Kan dia biasa juga dia dapatkan dari penghasilan dari luar. Misalnya apakah dia dapat honor dari kantornya. Misalnya dapat ini dari hadiah-hadiah dari kantor. Itu kan saya sebagai istri tidak pernah meminta dari itu, kecuali kalau suami saya sendiri yang memberikan. Alhamdulillah saya terima kembali. Kalau tidak saya tidak tuntut. Kenapa kita juga istri harus mengetahui, oh suami kita ini butuh, misalnya perokok. Suami kita kan perokok, berarti dia harus tahu bahwa oh suami saya perokok. Nggak usah saya tuntut selalu harus sepenuhnya uang itu. Karena suami kita juga ada orang tuanya. Jadi dia masih bertanggung jawab penuh kepada orang tuanya. Jadi kita tidak boleh marah kalau ada suami kita yang memberikan rezekinya kepada orang tuanya. Kita kita itu tidak boleh. Silakan. Ini lagi podcast. Kita ini mau marah kalau karena namanya kecukupan itu tidak akan ada selesainya. 5 juta kita punya gaji pasti tidak cukup kalau kita mau beli kebutuhan yang lebih tinggi daripada itu. Akhirnya orang tua suami tidak akan mendapatkan hak dari anaknya. Itulah egoisnya kita sebagai istri. Karena kita harus mengetahui bahwa suami kita itu dipelihara, dikandung oleh orang tuanya dan dibesarkan, disekolahkan dan dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan dia sudah beristri. Begitu beristri, stop juga dia punya apa yang dia dapatkan dari anaknya. Itulah egoisnya kita sebagai istri. Kalau begitu menurut saya. Ya ini pendapat pribadi pribadi saya. Tapi kalau pendapat umum itu tergantung dari persepsi masing-masing suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Gitu. Mohon maaf tadi ya saya ketawa karena ada teman makan pawa ternyata isinya durian dan dia tidak makan durian. Bukan yang saya ketahui pendapat dari Waji ya, bukan, tapi ada teman tiba-tiba tadi makan ini dan langsung lari. Oke. Sudah bunyi masjid, sudah 18 menit. Oke. Terima kasih atas saran yang diberikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, untuk kita, Waji. Kemudian untuk yang nonton, semoga kalian bisa mengambil hal baik dalam podcast pertama saya ini di tahun 2023. Kita bahas langsung tentang pernikahan karena ya di samping umur saya juga sudah 32 tahun di bulan Desember kemarin dan sudah ada rencana menikah, sudah ada uang di ya. Bulan Desember uangnya. 2023. Sebelum itu. Rencananya saya menikah di pertengahan tahun. Kalau calonnya nanti sudah dapat calonnya dan ya semua sudah setuju, baik dari ya semualah, dari orang tua pihak perempuan, orang tua pihak laki-laki, pihak saya, semuanya semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Amin ya. Terima kasih banyak Bu Haji. Amin, terima kasih ya, juga. Karena ini adalah podcast, saya beri honor ini ya 500.000. Honor podcast 500.000. Amin, terima kasih banyak. Oke. Bravo sepak bola. Besok lagi ya? Jadi setiap podcast 500.000. Oke, terima kasih. Itu cuma bercanda ya. Silahkan dikembalikan. Saya juga tidak betul-betul karena saya tahu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Saya tahu istri suami orang yang di samping saya ini tidak akan memberikan podcastnya kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.